Shalom saudara-saudara. Pada hari ini saya ingin bawakan tentang yang terdahulu dan yang terakhir. Ada beberapa ayat yang seringkali diulang-ulang. Kita kan sering mendengar tentang yang terdahulu dan yang terakhir ini. Apa sih sebetulnya dan kenapa ayat ini disebut beberapa kali? Nah, ada beberapa ayat, ada sekitar 5 ayat yang menyebutkan yang terdahulu dan yang terakhir ini di Perjanjian Baru. Nah, ini saya akan bahas ketiga di antaranya. Nah, yang pertama dan yang kedua itu berbeda pasal, tapi ceritanya sama. Yang pertama di Matius 19 ayat 27 sampai 30 akan saya bacakan. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, di pasal ini yang bersangkutan secara langsung dengan ayat 30 adalah ayat 29. Jadi dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan peroleh hidup yang kekal. Dan langsung disambung, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa kok ayat 30 ini harus ditulis? Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak bisa, tidak sanggup atau tidak punya hati untuk melakukan ayat 29 ini. Kita perlu ketahui bahwa background ayat ini ditulis itu ceritanya sama. Jadi di perikop sebelumnya itu adalah cerita tentang anak muda yang bertanya pada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai keselamatan. Nah, anak muda itu Tuhan Yesus sudah menjawab, menyuruh untuk kalau mau jadi sempurna harus menjual semua hartanya, lalu kasih ke orang miskin, setelah itu ikut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu anak muda itu nggak bisa kan? Dan setelah itu kan ada yang berumantang lubang jarum itu. Murid-murid Yesus bertanya, terus siapa yang bisa diselamatkan? Kalau misalnya orang kaya, maksudnya kalau misalnya orang kaya itu untuk masuk surga aja seperti unta masuk lubang jarum. Nah, terus Yesus kan menjawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, baru dari situ dilanjutkan ke perikop selanjutnya yang tentang Petrus langsung tanya, "Nah, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh?" Itu yang dasar dari jawaban Tuhan Yesus di ayat 27 sampai 30 tadi. Jadi yang terdahulu menjadi yang terakhir di perikop di pasal ini itu berkaitan secara langsung dengan meninggalkan kehidupan kita, meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak-anak atau ladangnya. Seperti pemuda yang sebelumnya diminta Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan Yesus. Nah, berarti orang yang kalau di pasal ini, orang yang
terdahulu menjadi yang terakhir itu tidak sanggup melakukan hal ini. Nah, mari kita coba lihat satu-satu. Nah, meninggalkan rumahnya. Meninggalkan rumahnya ini berkaitan dengan meninggalkan hal yang kita anggap nyaman, seperti rumah sendiri, baik secara literal maupun tidak. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan rumahnya. Kalau dia punya rumah, masa dia itu mau meninggalkan rumahnya terus pergi nggak jelas kemana, tanpa ada tempat tidur atau entah kemana. Kalau misalnya dipanggil Tuhan kan, banyak orang yang susah melakukan itu. Yang nggak punya rumah aja pengen beli supaya punya rumah, supaya bisa tenang, supaya hidupnya sudah nggak mikir macam-macam lagi. Nah, apalagi tapi ini dikatakan dan setiap orang yang karena mau meninggalkan rumahnya. Jadi kalau misalnya kita salah satu syarat untuk tidak menjadi yang terakhir, atau ya tidak dari yang terdahulu menjadi yang terakhir, itu kita harus rela meninggalkan rumah kita. Nah, lalu yang kedua, meninggalkan saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Nah, yang saudara, bapak dan ibu dan anak ini itu adalah orang yang kita kasihi. Kita bisa terbayang kalau misalnya kita dipanggil Tuhan, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita kasihi, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak kita mungkin yang kita harus yang bertanggung jawab untuk merawat, atau orang tua kita juga yang kita berhutang budi. Ya. Yang kedua ini berkaitan dengan orang yang kita kasih. Dan yang ketiga, ladangnya. Ladangnya ini berkaitan dengan pekerjaan kita. Hal-hal yang membuat kita ini nyaman atau merasa percaya diri atau merasa tenang, merasa tidak perlu berkaitan dengan gaya hidup, kebutuhan hidup, makanan. Nah, itu ladangnya. Bayangkan kalau misalnya kita meninggalkan pekerjaan kita dan mengikut Tuhan, kita meninggalkan segala satunya, kita jadi nggak ada sumber masukan lagi, kita nggak tahu harus mau ngapain lagi. Bahkan hidup sehari-hari pun pasti kita mikir bagaimana cara mencukupi kehidupan ini kalau misalnya nggak ada pekerjaan itu. Nah, tapi ini firman Tuhan mengatakan begitu. Bukan berarti saya ingin mengajak saudara semua meninggalkan rumah saudara atau pekerjaan saudara secara langsung. Tapi jika milikilah hati, jika dipanggil oleh Tuhan, itu kita harus merelakan segala sesuatunya. Seperti anak muda yang di perikop sebelumnya ini, dia susah meninggalkan hartanya karena hartanya banyak. Setelah itu, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus mungkin juga karena nggak punya apa-apa dipanggil langsung ikut. Tapi milikilah hati seperti kalau kita tahu cerita Elisa, dia punya banyak hewan untuk membajak tanahnya. Berarti dia itu orang yang cukup berada sebetulnya. Tapi begitu Elia datang disuruh Tuhan untuk memanggil Elisa, langsung Elisa meninggalkan segala sesuatunya. Bahkan hewan-hewannya yang untuk menghasilkan kerja itu sampai disembelih, maksudnya dibuat makan. Ya. Demikian hati Elisa itu merelakan segala sesuatu untuk
melakukan panggilan dari Tuhan. Ya, itu hal yang pertama, ayat yang pertama mengenai yang terdahulu dan yang terakhir. Lalu ayat berikutnya di Markus 10 ayat 31. Ini ceritanya sama. Bedanya adalah di ayat 30-nya lebih jelas dikatakan. Akan saya bacakan. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi dikatakan pada masa ini juga orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat yang ditinggalkan itu pada masa ini juga. Dan yang masa akan datang menerima hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah berutang. Tapi ada syaratnya, semuanya ada syaratnya, yaitu dikatakan kalau tadi demi karena namaku. Jadi kita meninggalkan segala satunya bukan karena kita pengen dapat 100 kali lipatnya, tapi kita meninggalkan semuanya itu karena nama Tuhan. Ya. Jadi demikian yang dua ayat pertama mengenai yang terdahulu dan terakhir. Nah, di ayat yang lain di Matius 20 akan saya bacakan. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Akan saya bacakan dua ayat terakhir saja, ayat 15 dan 16. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, jadi ceritanya di perikop ini itu kita mungkin sudah sering baca. Ada tuan tanah, tuan ladang yang menggaji orang berdasarkan harian. Jadi dia itu sudah ada yang dari pagi gajinya 1 dinar sehari. Saya tuh dia keliling-keliling siang hari ketemu orang, suruh membaca ladang, kerja di ladangnya juga. Gajinya juga sama 1 dinar sehari. Yang sore pun demikian, suruh kerja. Nah, pas pembagian hasil, pembagian gaji, kan dibagi dari yang datang terakhir. Nah, dari yang terakhir ini dapat 1 dinar. Nah, so yang awal kerjanya lebih lama ini dipikir, oh bakal dapat lebih banyak kelihatannya. Tapi ternyata juga dapat 1 dinar juga. Terus mereka komplain, loh, kenapa kok kita dapat 1 dinar juga? Padahal kita sudah kerja dari pagi, sudah soro-soro dari pagi, kayak gitu. Tapi tapi Tuhan menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, jadi dikatakan, jadi ini kalau pada zaman sekarang ini seperti mungkin banyak dari kita yang sudah bertobat puluhan tahun lamanya melayani di ladang Tuhan. Mungkin ada juga yang baru, ada yang 10 tahun, ada juga yang baru 5 tahun, ada juga yang bahkan baru 1 tahun atau baru beberapa bulan yang lalu dan melayani di ladang Tuhan. Dan kita semua ini sebetulnya tidak punya hak untuk meminta lebih, karena Tuhan telah menjanjikan satu hal, yakni keselamatan. Kalau kita minta lebih, itu bukan hak kita. Terus kalau Tuhan mau ngasih lebih, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Dan gak cuman masalah keselamatan,
Kita juga mungkin banyak rekan-rekan kita mungkin yang bertobatnya lebih baru dari kita, atau mungkin anak didik kita sendiri yang bertobat sangat baru, tapi tiba-tiba sudah mungkin tiba-tiba diberkati lebih dari kita nggak bisa komplain karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi janganlah kita bersungut-sungut supaya jangan kita menjadi yang terakhir, karena dikatakan secara langsung di ayat 16 ini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir ini akan tetap terjadi, akan selalu ada. Mengapa demikian? Karena kita harus sadar bahwa kita semua ini adalah manusia yang bisa jatuh, siapapun kita, setinggi apapun kita, sekalipun kita mungkin pendeta atau pastor atau hamba Tuhan terkenal, kita ini bukan siapa-siapa. Karena yang tidak masalah yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu, karena kita semua sama di mata Tuhan. Yang penting tidak ada di antara kita yang ditinggal Tuhan. Amin. Demikian firman pada hari ini, semoga memberkati.